gue gak setuju sih kalau thrifting dilarang. Itu kan mematikan ekonomi masyarakat kecil juga gitu kan, yang bergantung sama penjualan baju-baju bekas gitu. Emang kenapa sih dilarang-larang begitu? Rese banget di pemerintah. Kan banyak juga ya UMKM kecil yang bergantung pada sektor industri tekstil, terutama di thrifting itu, barang-barang impor yang dijual lagi gitu kan. Meningkatkan ekonomi masyarakat juga kalau menurut gue, makanya sayang banget kalau ini dilarang. Mungkin bukan dilarang kali ya, mungkin ditertibkan regulasinya. Bagus sekali baju-baju gue. Apalagi tuh yang si Willy bawa? Apaan sih, Will? Kepo ya? Apaan sih, Will? Ini loh, gue baru dari pasar baru. Oh, Thrifting. Nih, keren-keren kan bajunya? Nih, coba lihat. 35.000 coy. Sumpah? Dengan kualitas begini, baju olahraga. Bisa nggak bukannya jangan di sini? Kenapa? Kan itu belum tentu bersih, Will. kalau Bersih, gue thrifting. nerimanya ya bersih aja. Gue beli baru sampai, ya karena gue baru sampai dari pasar baru. Tapi ya sih. Justru. Tapi ini udah dicuci nih. Ini jaket dari thrifting juga. Berapa? Ini udah dicuci. Udah, Ini belum. ini ya dari pasar barunya. Coba cek harganya dong. Ini berapa? Ini 35.000. Terus yang Ini lo ada pakai, lagi yang lo pakai berapa? 30.000. Ini 100.000 doang, sekeren ini. Terus yang itu satu lagi? Ini 30.000. Tuh, murah banget kan? Total 160.000 udah dapet 3 item. Iya, tapi ini belinya waktu itu, tapi ini beli baru tadi. Justru karena lo beli baru tadi, Will. Jangan Kenapa? buka di sini. Ya udah sih orang tadi nanya. Iya, tapi gue tertarik juga Tuh tau, kan? oke? Nah, Karena 160.000 tuh dapat 3 item. ya kan? Kalau misalnya beli di mall, nggak akan nyampe segitu, nggak Iya, akan lu mah dapet. nggak napak tanah. Ini akan kan, dapet. iya ini beli murah. Emang lo nggak suka thrifting, Kay? Enggak. Oh, dia sih sukanya ke mall, betul, belanja-belanja yang di apa? Supermarket. Wait, Mall. Mall. hear me out ya. Oke. Ya. Well, I don't like thrifting, me nggak like gitu ya. Iya. Karena thrifting tuh kayak kita nggak tahu coy asal usulnya dari mana. Coba Oh. lo tahu nggak ini dari mana? Ya we never know, and I don't know gitu loh. Karena gue beli di pasar baru dengan keadaan emang udah bersih gitu, udah wangi. Tapi Wait. nanti sampai rumah dicuci lagi kayak Lo Ira. nggak tahu itu bersih apa enggak kan sebenarnya. Tapi bersih, gue milih-milih ini Dan bersih lo nggak kok. tahu juga sebelumnya yang pakai siapa. Iya That's sih. my point. Ya gue juga Kalau nggak penjahat tahu. gimana? Waduh, Nah. waduh enggak dong, jangan dong. Kalau Makanya barang sitaan gimana? waduh, iya sih namanya thrifting dari luar negeri ya. Tapi ini hasilnya bagus. Gue tuh setuju sama Gen Z tuh suka kan sama barang-barang fashion Iya sih. yang kelihatan fashionable. Demen banget mereka lah. Gue tuh sebagai Gen Z juga pengen. Betul banget. Tapi gini kayak thrifting itu gue setuju karena itu tuh soal akses juga. Kan banyak ya orang yang belum mampu untuk beli barang-barang di mall, baju-baju di mall gitu. Jadi thrifting itu menawarkan kualitas yang sama dengan yang di mall dengan harga yang lebih murah gitu. Betul, lu lihat aja. Lu kayak nih. Ya, gue Kayak mall sih. Kan? Kayak mall Bagus sih. kan? Iya, bagus Orang ini tuh memang. sebenarnya brand Jepang tapi di pasar baru di thriftingin gitu loh. Di Jepang. You know brand Jepang, tau kan brand Jepang? Uni Oke. itu. Nah ini ada di thrifting ini, bagus kan? Harganya 100.000, jauh dari harga aslinya. Oh, yang uni-uni itu ya? Iya, Uni itu. Padang berarti. Uni sama bawang. udah ya. Uni sama udah. Tuh kan? Udah lo. Makanya lu setuju kan? Berarti ini udah lo, karena udah makan cowok. Ya udah tuh. Kalau yang beli bukan Kera. Uni. Iya, uni. Makanya gue setuju kan? Lu setuju kan? Setuju. Gue juga suka thrifting. Dengan Gen Z sekarang tuh lagi pada hype-hype banget sama thrifting. Tapi yang gue permasalahin, gue ketika barusan dari pasar baru tuh dapat keluhan dari beberapa pedagang bahwa pedagang thrifting tuh khawatir, concern banget sama rencana pemerintah yang mau ngelarang thrifting. Oh, gue denger juga tuh. Iya. Iya kan? Karena membahayakan ini kali ya, produk-produk lokal. Iya kali Iya ya. kan? Iya kali. Terus harganya kan bersaing banget tuh sama produk-produk lokal, tapi kualitasnya beda, jauh Iya, gitu. kualitasnya bagusan ini kata gue teh. Masih, Ya, walaupun- masih banyak emang. iya, masih banyak, yang belum memenuhi standar kualitas, tapi udah banyak juga kok produk lokal yang bagus. Iya, maksudnya kayak kalau gue sih ya Will, gue kan orangnya suka wastra gitu ya, dan gue suka wastra-wastra Indonesia. Kayak menurut gue tuh kayak Jelasin dulu thrifting- dong wastra itu apa? Wasra tuh Wastra tuh istilah gitu loh, istilah Iya. buat
mengarahkan Kain-kain, ke batik kain-kain batik kayak yang gue gitu. pakai. Wah, ini emang batik? Ini bukan batik, ini wastra. Jadi dia tuh ambil tema tentang Ratu Kidul. Kanjeng ya. Dengerin. Iya, gue dengerin kok. Iya. Ya, terus Sedangkan gue nggak nge-find itu di thrifting. Jadi kayak value gue tuh kayak nggak ada di thrifting gitu loh. Even though banyak sekarang anak-anak muda tuh thrifting karena emang lebih conscious buying, terus kayak lebih sustainable buat lingkungan gitu ya. But I don't think thrifting is my thing sih. tapi valid kan apa yang dikhawatirkan oleh pedagang itu soal thrifting akan dilarang. Soalnya Iya. tuh mereka kan pastinya bergantung hidupnya pada thrifting gitu loh. Benar, Bergantung benar. hidupnya pada penjualan baju-baju begitu. Betul. Seperti yang gue lihat, lu juga kan waktu itu udah gue ajak ke pasar baru kan? Iya, lo tau gak sih gue ikut dia kan ke pasar baru. Oh, lu jadi buat suka thrifting jadinya? buat coba thrifting gitu kan. Cuma ternyata sampai sana tuh gue overwhelmed. Karena banyak banget barangnya. Terus kan kalau thrifting itu kan dari tahun lalu, dari tahun-tahun kayak tahun Yang udah 80-an, berdebu gitu. 70-an. Nah, makanya kan kotor kan sebenarnya. Iya sih, tapi Itu tuh kayak model-model itu tuh nyampur jadi satu dari era 80, 2000 sampai 2010 tuh kayak jadi Dan satu. lo gak nyaman gitu loh. ngeliatnya. Nggak nyaman. OCD lo. OCD. Oh, karena Jadi berantakan gitu ya, warna-warnanya. Ya tapi kan namanya penjual baju jadi satu tuh blek-blek gitu loh. Seperti Iya. yang lo lihat kan Ya, di pasar tapi baru itu, pasar kita- Senen juga. Betul, tapi kita nggak tahu mana yang barang ilegal, mana yang barang Betul. legal kan kalau kayak gitu. Tapi gue gak setuju sih kalau thrifting dilarang, itu kan mematikan ekonomi masyarakat kecil juga gitu kan, yang bergantung sama penjualan baju-baju bekas gitu. Emang kenapa sih dilarang-larang begitu? Iya, Rese kalau- banget di pemerintah. Iya, kalau gue baca sih kemarin dari Pak Purbaya, itu tuh sama dari Kementerian Perdagangan, itu tuh ada wacana gitu ya, untuk menghentikan perdagangan thrifting ilegal. Karena dianggap sebagai mengancam ekonomi lokal gitu. tuh kan, Premisnya tuh di situ gitu. Oke, jadi sebenarnya yang jadi concern pemerintah itu adalah bisnis dalam negerinya itu biar enggak mati gara-gara bisnis thrifting kan. Betul, betul. Tapi sebenarnya ya thrifting itu mungkin bisa berjalan beriringan gak sih sama produk-produk lokal mah? Kalau menurut gue sih bisa ya Will ya, karena yang kita cari kan lo kan beda lah ya sama yang lain yang nggak mampu beli barang di mall, makanya dia ke thrifting gitu. Kalau lo kan mungkin beda objektifnya gitu, lo mampu beli barang di mall tapi lo lebih milih buat thrifting gitu kan. Betul, karena Nah, juga bagus-bagus. nah menurut gua itu tuh bisa, dua hal itu bisa berjalan beriringan Will, lokal sama thrifting. Jadi syaratnya adalah kita harus meningkatkan kualitas dari produk lokal itu sendiri juga. Setuju. Biar bisa bersaing sama produk luar. Iya. Gitu. Sebenarnya di thrifting itu nggak cuma produk luar guys. Sebenarnya ada produk-produk dalam, tapi kayak emang masih layak dipakai, terus dijual sama yang pemilik sebelumnya gitu loh. Namanya pre-love. Oh, Lagi oke. istilah pre-love. Itu kan beda ya, kalau pre-love kan kita tahu asal usulnya siapa yang dulu Betul. pakai gitu kan. Kayak misal ada artis dia mau pre-lovein barang-barangnya. Gue juga beberapa kali ikut pre-love brand tasnya mereka gitu kan. Anjay, iya deh. Cuci Tapi gudang ya. berarti cuci ya? gudang gitu, tapi Iya. kan itu jelas gitu loh Will. Ya, The ya, point ya. is kayak itu tuh jelas punya Iya. siapa dulunya, bukan yang kayak thrifting ilegal yang dianggap di negara lain sebagai Oh, limbah. bener. Tapi Iya di sih. tempat kita malah dijual dan kita sangat menyambut baik Benar, gitu. benar. Kemarin juga gue baca itu thrifting itu selain kenapa dia dilarang, karena berpotensi buat penyakit kulit juga, karena kesehatan masyarakat juga. Cuma menurut gue ya itu tanggung jawab kita nggak sih sebagai pembelinya, itu kan udah resikonya ya, kita beli Betul, thrifting ya kita harus cuci dulu gitu Setuju, sebelum dipakai, setuju. nggak kayak lu Will, lu masa Cuci langsung dulu. Makanya langsung dibuka di dipakai, langsung di sini. ini. Ini yang baru beli. Ini udah dicuci anjrit. Ini udah minggu lalu. Nih dia kan Dicuci tadi pakai air panas belum? Udah pakai air panas, pakai Baiklin, pakai softener, pakai Dettol. Maksudnya Komplit ya. Makanya ini baru nyampe kan, baru join ke lu. bedanya Kira sama Will itu gitu. Kalau dia kan cuci gudang tadi. Nah, lu cuci baju dulu deh mending. Cuci baju dulu Tapi deh. menurut lo dengan thrifting kayak gitu tuh bisa meningkatkan pemasukan masyarakat kan sebenarnya? Bisa menurut gua. Karena kan banyak juga ya UMKM kecil yang bergantung pada sektor industri tekstil, terutama di thrifting itu, barang-barang impor yang dijual lagi gitu kan. Nah, yang bal-balan ya kan, tahu kan? yang bol. Bal-balan itu kan banyak dia ngangkut dari luar negeri, impor ke sini terus dijual dengan harga murah gitu. Itu
meningkatkan ekonomi masyarakat juga kalau menurut gue. Makanya sayang banget kalau ini dilarang. Mungkin bukan dilarang kali ya, mungkin ditertibkan regulasinya. Terus regulasi payung hukumnya juga ada gitu loh untuk usaha-usaha thrifting yang emang ada impor dari luar gitu. Soalnya thrifting itu juga sebenarnya jadi alternatif kita untuk nyari-nyari baju yang bagus dengan harga yang miring gitu loh. Iya itu tadi, gue sih juga nggak masalah ya dengan adanya thrifting ini gitu kan. Meskipun it's not my thing, tapi ya gue nggak masalah. Yang gue permasalahin itu asal usulnya itu tadi sih, Will. Karena emang we have to make sure bahwa emang si thrifting ini tuh barang yang legal, bukan sampah dari negara lain. Terus kemarin lo tau nggak sih bahwa si kan penjual-penjual di tempat di Pasar Baru kemarin kan lo bilang kayak pada ngeluh kan mereka. Sebenarnya tuh mereka juga udah melakukan apa sih kayak istilahnya tuh kayak musyawarah rapat dengar pendapat umum gitu loh sama DPR, sama badan aspirasi masyarakatnya gitu, dan diterima sama si Adrian Napitupulu gitu. Terus kayak Adian Napitupulu. Nah, terus tuh mereka yang menyampaikan kerisauan mereka gitu kan, dan kerisauan keresahan mereka yang kayak itu adalah sumber perekonomian mereka, masa sih mau diganti serta merta gitu kan. Kemudian si dari DPR-nya sendiri ya setuju bahwa untuk penggantian kayak gitu, untuk permasalahan ini tuh harus dikaji secara socio-cultural gitu loh. Jadi ini tuh bukan hanya tentang ekonomi bangsa, tapi tuh juga tentang socio-cultural kayak gitu. Jadi perlu dikaji lebih dalam lagi. Terus kalau Pak Adian itu yang gue baca kemarin sih bahwa kan premisnya adalah thrifting ini mengganggu perekonomian lokal gitu kan. Sedangkan kita nggak hanya bertarung dengan thrifting loh, tapi juga bertarung dengan produk-produk China. Jadi si thrifting ini hanya menyumbang sedikit persen dari persaingan itu. Ada produk luar juga gitu ada ya. Produk Cina yang baru juga, gitu. bener. Gue setuju sama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI itu kalau pemerintah mau melakukan penindakan kepada usaha thrifting, industri thrifting, harus ada solusi kepada pelaku usaha, biar maksudnya kan mereka bergantung pada thrifting. Ya dikasih solusinya gimana caranya biar bisa alih profesi gitu loh. Tapi gak segampang itu ya. Gue kemarin baca, jadi yang sebenarnya ilegalkan itu adalah impor-impor barang bekas yang tidak layak pakai atau yang sudah rusak apa segala macam, itu kan berlebih di pelabuhan. Nah itu dari luar negeri dikirim ke sini, tapi kok bisa ya nyampe ke Pasar Baru, bisa nyampe ke ada oknum ya. Iya, ada maksud gue gini loh. Ada main oknum-oknum di pelabuhan. Betul Will. Jadi maksud gue itu kan masuknya lewat custom ya, lewat bea cukai gitu. Nah, tadi kata Keira kan Pak Purbaya udah ngasih statement tuh tentang itu. Lucunya adalah bea cukai itu kan di bawahnya Kementerian Keuangan. Nah, itu tapi jangan salah dong Al. Si Pak Purbaya kemarin juga udah menindak tuh yang di dalam kementeriannya beliau sendiri, Kementerian Keuangannya beliau sendiri gitu. Ada beberapa pegawai yang dimutasi, kemudian juga yang yang dia sidak langsung ke Kementerian Keuangan, terus sampai DJP-nya ditelepon juga. Terus, itu, tapi kan ini beda lagi. Ini soal bea cukai yang mereka itu sebenarnya ada main ya sebenarnya. Iya, maksud gue gini loh. Jangan impornya, maksudnya jangan thriftingnya yang dilarang, tapi oknum-oknumnya yang diberantas gitu. Kayaknya waktu itu aku juga pernah baca di TikTok itu Pak Purba itu bilang bahwa akan ada pengetatan gitu loh di pelabuhan, pengawasan yang lebih ketat. Kalau misalkan masih ada yang nekat untuk impor thrifting ilegal ini, akan orang itu di blacklist biar nggak bisa impor kemana-mana lagi. Makanya itu sih salah satu konsensi DPR juga kan, bahwa harus memastikan dari hulu ke hilirnya tentang kebijakan ini tuh emang udah pasti gitu loh. Dari kebijakan untuk pedagangnya seperti apa, terus kemudian regulasinya seperti apa, itu harus jelas dulu gitu. Karena kasihan juga kan, ini kan kita ngomongin thrifting tuh ngomongin pedagang-pedagang grassroots gitu. Gak cuma pedagang grassroots, gue sebagai penikmat thrifting gimana dong? Masa thrifting dilarang, nanti baju-baju gue pengen belinya dari sana karena bagus-bagus. Tapi gitu. Lo juga harus terbuka Will sama produk-produk lokal. Pastinya. Produk-produk lokal tuh kalau kita ngomongin sustainable ya, itu juga nggak kalah sustainable loh. Lo nggak lihat celana gue celana lokal coy. Gue beli di Tokshop nih. Jadi ini bukan thrifting. Ini bukan thrifting, baju juga bukan thrifting. Yang thrifting ini doang. Ini doang nih. Tapi sebenarnya ya bagus thrifting kan? itu, benar kata Keira tadi, itu tuh sustainable juga gitu. Karena kan kita memakai ulang barang-barang yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi lebih lestari gitu. Karena setahu gue ya,
dalam satu produksi kain aja, satu produksi baju aja, itu tuh menghabiskan berapa liter air gitu. Pokoknya mencemari banget gitu. Buset. Buat produksinya aja. Jadi kita sustainable. Ya thrifting ya sustainable gitu kan. Ya Termasuk yang produk lokal iya, itu. tapi mungkin yang jadi concern adalah persaingan di dalam industri itunya kali ya, pakaiannya kali ya. Biar produk lokal tetap tumbuh dan nggak terganggu sama impor-impor ilegal gitu ya kan. Nah, tapi juga kalau dari DPR itu sih yang gue baca itu bahwa mereka itu menekankan satu-satunya ancaman nih bukan cuma thrifting doang gitu loh. Harus ada regulasi juga untuk mengamankan produk lokal dengan misalnya kuota dari China itu juga dibatasi kayak gitu loh. Jadi kayak jangan melihat thrifting sebagai satu-satunya ancaman. Setuju, karena banyak faktor yang membuat produk lokal itu mungkin agak mendem gitu kali ya. Benar. Terus jadi juga jangan cuma di thrifting doang yang jadi concern ya kan? setuju. Dan sebenarnya come on guys, kayak produk lokal kita tuh keren-keren coy. Setuju. Lot of value, terus kayak dibuat dengan conscious, dengan sustainable. Kayak jadi kan kalau ngomongin fashion itu kan ada yang bilang tentang kayak baju lo nggak ramah lingkungan gitu kan. Emang kenapa kok baju gue lo bilang nggak ramah lingkungan? Iya itu kan dari polyester gitu kan. Nah, which means polyester itu kan datangnya dari sintetis lah ya. Dari plastik gitu kan. Lo tahu nggak sih ada celana bambu? Hah? Celana bambu? Iya, emang lo nggak pernah dengar? Gue juga Aneh banget lah celana bambu. Beneran ada loh. Coba Celana bambu terbuat dari pohon bambu. Iya, terbuat dari pohon bambu nih, lihat. Itu nggak ledes-ledes tuh. Itu nggak gatal, Nih. nggak gatal, nggak keras. Jadi bambunya diambil, dijadiin serat, dijadiin benang, dijadiin kain, terus dijadiin celana. Oh, bukan bambu yang kerasnya Lu yang mikirnya apa lo? Mikirnya bambu dibikin celana jadi celana. bikin batok gitu. Itu mah gatal, udah gatal bisa Depan belakang itu. Oh jadi itu dari seratnya dulu dibikin seratnya, terus dicacah-cacah gitu ya. Jadi bambu gede kan, panjang. Jadi kalau zaman dulu bambu buat bambu runcing, sekarang bambu celana. Bagus sih ini. Ini juga bisa membancukan produk lokal sih karena banyak banget bambu di rumah gue juga ada tuh belakang. ambil duit cuan. Dan itu sustainable juga kan. Iyalah, dan jadi ini bisa jadi masukan ya. Iya, dan ini nih lihat nih, super lembut, adem, antibakteri natural, breathable. Kasih link ke gue. Itu gue mau nyoba. harganya murah nggak? Harganya Kalau sih harganya lumayan murah, ya. Harganya murah. Iya, masa sih murah banget. Masa ini kan dari bambu mahal lah paling. Kalau Tapi dibanding lu thrifting lagi, mendingan ini. kasih link dulu, kasih link ke gue ya. Iya celana nih bambu. lihat nih, dan modelnya tuh banyak guys nih kan. Iya bener. Kan nih kan. Ada pandanya karena bambu. Mana? Panda suka bambu. Ini terus kayak banyak macemnya gitu loh, banyak mereknya oke, juga. Gue suka sih. Lain kali lu belanja ini, lu bawa lagi ke sini. Kasih linknya ke gue ya, kirim ke WA. Ya. Oke. Terus juga selain ini tuh, nih ada ini lagi kan, warna-warni kan. Iya, Jadi iya, jangan iya. pikir bambu warnanya gitu Tapi doang. kok ternyata murah guys. Murah. Ya emang, lo beli deh, coba deh. Daripada thrifting kan mending beli ini. Ya udah. Ya, boleh. Yaudah, kirim ke gue linknya. Gue kirim ya. Iya, ada yang Doraemon nggak? Panda. Terbang dong. Coba. Baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Ini celana-celana bambu. Come on.